Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya. Selamat datang di SN Talk ya. Untuk Abi dan Umi di rumah yang sedang menonton video ini ya. Perkenalkan, nama Ana Zaid Ilham Harisa Fauzi selaku host dari acara SN Talk. Ya, apa itu SN Talk? SN Talk ini adalah kegiatan di mana isinya merupakan podcast untuk menyampaikan beberapa hal terkait Sabilun Najah ya. Dan ini diselenggarakan oleh Divisi Media dan Sabilun Najah, Media dan Publikasi Sabilun Najah. Masya Allah. Oke. Adapun tema pada SN Talk kali ini yaitu gimana caranya tamu ini menang pada juara Olimpiade OBA ya? Betul. Olimpiade Bahasa Arab. Masya Allah ya. Ya. Senang sekali rasanya ya. Kita bisa langsung berbagi cerita dengan tamu kita. Oke, Masya Allah ya. Sebelumnya boleh kenalan, nama antum siapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman. Aiman Juwana, Masya Allah. Dari Cimahi. Dari Cimahi, oh Masya Allah. Sekarang duduk di bangku kelas 11 atau 2 MA. 2 MA. Di Pesantren Sabilun Najah. Oke, Masya Allah ya, 2 MA di Sabilun Najah. Berarti antum rumah di Cimahi? Ana rumah di Cimahi. Oh Masya Allah. Oke, Cimahi. Ana juga di Cimahi. Oh, ya. Masya Allah. Nanti kita bisa jadwalkan untuk bersilaturahmi. Insya Allah. Oke, untuk Abi dan Umi di rumah ya, yang berlokasi tempatnya di Cimahi, kita bisa bersilaturahmi bersama. Oke, Masya Allah. Insya Allah. Oke, di episode pembuka ini, kita tidak hanya sekedar mengobrol, tapi kita akan menyelami perjalanan Aiman dari sebelum masuk Sabilun Najah hingga sampai saat ini. Oke, Masya Allah. Oke, sebelum itu, kenapa antum pilih Sabilun Najah? Kalau kenapa anak pilih Sabilun Najah, itu sebetulnya ceritanya lumayan panjang ya. Itu tuh dimulai dari kurang lebih anak kelas 2 lah ya. Jadi kelas 2 SD. Oh, itu tuh anak kan anak satu-satunya ya. Mm-hmm. Jadi orang tua anak tuh benar-benar memperhatikan pendidikan dan bukan hanya pendidikan di masa SD saat itu, tapi kedepannya mau gimana nih? Apakah akan dimasukkan ke sekolah yang pulang pergi, yang full day, atau kan dimasukkan ke pesantren? Oh, jadi udah dirancang dari dulu. Kedepannya, oke, Masya Allah. Nah, alhamdulillah waktu itu ibu anak waktu itu pernah, kalau jangan salah ya, mengikuti kajian Ustaz Yazid di Ustaz Yazid di Bandung. Di Bandung, oh Masya Allah. Nah, kajian Ustaz Yazid itu diselenggarakan sama Sabilun Najah waktu itu. Oh Masya Allah. Jadi dari situ Ibu Ana mulai tahu tuh tentang Sabilun Najah. Akhirnya Ibu Ana mulai nyari informasi. Sampai sempat waktu kelas 3 atau kelas 4 itu ngajak Ana main ke sini juga, survei ya? Lihat keadaan. Berarti udah mulai tertarik dari dulu? Mulai tertarik dari dulu. Dulu lihat SN tuh masih beda lah sama sekarang. Dulu di sini tuh ya lapangnya waktu itu masih belum kayak sekarang. Iya. Mungkin sekarang lapangnya banyak debu ya. Terus saya akhirnya mah meskipun begitu juga anak tertarik gitu buat masuk Sabilun Najah. Jadi tahun-tahun berikutnya tuh sekolah tuh dipersiapkan untuk nantinya lanjut di SN gimana supaya nanti bisa lanjut di Sabilun Najah. Mulai dari ilmu syar'i sih, terutama pendidikan pembelajaran ilmu syar'i itu ditekankan lah sama ibu anak. Jadi diajarkan mulai dari akidah, fikih, ilmu syar'i itu diajarkan di SD. Di rumah sama ibu antum berarti diajarin? Dulu tuh anak sekolah tuh dulu nggak masuk nggak masuk sekolah biasa, nggak masuk sekolah negeri atau swasta. Dulu tuh anak homeschooling di rumah. Homeschooling, oh jadi guru datang ke rumah? Enggak, kalau dulu guru nggak datang ke rumah, bener-bener belajar tuh sama ibu anak doang. Oh Masya Allah. Walaupun ada pelajaran dari luar ya paling online dari laptop gitu belajar, ada website pembelajaran. Tapi yang ngatur semuanya, yang ngajarin anak tuh ibu anak benar-benar. Oh, Masya Allah, berarti peran ibu antum dalam hidup antum sangat besar, Masya Allah. Oke, berarti antum dulu udah belajar bahasa Arab sama ibu? Belajar bahasa Arab sebetulnya bisa dibilang enggak lah. Ada bahasa Arab sedikit banget. Tapi baru benar-benar belajar bahasa Arab, apalagi tertarik bahasa Arab tuh di sini. Di sini ya, Masya Allah ya. Dulu tuh anak ininya ya,
anak kan sekarang duduk di kelas 11 tuh jurusan bahasa ya. Iya. Dulu tuh anak sebelum masuk SN, dan awal-awal masuk SN, itu ketertarikan anak tuh pada IPA. Maksudnya ketertarikannya secara umum tuh pada IPA. Dulu cita-cita tuh pengen jadi ini pesawat, desainer pesawat. Oh, desainer pesawat. Pembuat pesawat. Ya IPA lah, secara umumnya itu kan desainer pesawat yang perlu dikuasai ilmunya apalagi kalau bukan matematika, fisika, dan ilmu eksakta lainnya lah. Nah sejak masuk Sabilun aja, alhamdulillah di kelas 7 tuh anak benar-benar berubah 180 derajat. Dari yang awalnya ketertarikan dan minatnya IPA, jadi ke ilmu syar'i. Makanya anak pas kelas 10, masuk kelas 10, itu anak milih jurusan bahasa juga karena itu. Itu karena faktor kakak kelas atau emang antum belajar sendiri gitu? Dari pengalaman belajar, dari pengalaman ustadz-ustadz di sini? Dari sebetulnya jujur pas baru masuk pesantren itu anak benar-benar senang belajar. Senang belajar? Semangat belajarnya lebih tinggi daripada sekarang malah. Dulu tuh. Karena ya mungkin anak yang mungkin faktornya banyak. Anak yang pertama kali merasakan lingkungan sekolah ya, karena sebelumnya anak homeschooling. Oh iya, sebelum anak yang pertama kali bisa bergaul dan berteman bersama teman-teman yang seumur di sini juga. Iya. Dulu ada juga teman, tapi yang nggak sebanyak di sini. Oh, dikit gitu ya? Ada teman lah tetangga atau enggak teman belajar, tapi yang nggak sebanyak di sini. Jadi baru merasakan betapa bisa berteman 24 jam dan waktunya nggak bentar ya. Kalau dulu di SD paling main sama temen ya. Dulu main bola sore-sore. Main bola. Ini dari tidur sampai tidur lagi sama temen kan. Jadi seneng lah itu awal-awal di pesantren tuh. Apalagi guru-gurunya ya, Masya Allah ya, benar-benar terinspirasi lah dari guru-gurunya. Bagaimana membuka mata dan pikiran anak kalau bahasa Arab itu menyenangkan, kalau ilmu syar'i itu ilmu terbaik yang bikin anak jadi condong ke ilmu syar'i, sehingga anak pas MA-nya milih jurusan bahasa. Oh, Masya Allah, oke. Itu sekilas tentang Sabilun aja ya. Oke, Anda lihat antum di sini sudah menghafal 13 Al-Quran, betul ya? Alhamdulillah. Ya Masya Allah ya. Itu gimana tuh? Tips and trick supaya Abi dan Umi di rumah bisa mendidik anaknya agar bisa menghafal 13 Al-Quran. Ya Alhamdulillah kalau hafal Qurannya setelah karena Allah, jelas karena orang tua anak. Ceritanya tuh mulai dari dulu tuh orang tua anak nikah tahun 2005 dan ibu anak baru hamil tahun 2009. Jadi ada jarak waktu yang lumayan lama dari nikah sampai hamil. Jadi ya orang tua tuh benar-benar gitu, apalagi anak pertama ya, benar-benar dinantikan kedatangannya anak pertama tuh. Jadi ibu anak tuh benar-benar, pokoknya pas ibu anak hamil tuh, ibu anak tuh kayak bersemangat gitu ya. Ya ibu anak tuh nggak mau menyia-nyiakan apa yang Allah udah berikan setelah diminta bertahun-tahun. Ibu anak minta bertahun-tahun, selama 4 tahun minta dikasih anak, masa kemudian anaknya tuh tidak dididik dengan baik dan sebagainya. Jadi karena anak-anak udah mau lahir, karena ibu anak udah mau ngelahirin anak, itu tuh ibu anak tuh benar-benar berusaha menghilangkan apa yang memungkinkan untuk mendistraksi anak atau mengganggu anak dari ya tujuan hidup seorang muslim apa ibadah perlu ilmu, berarti harus belajar kan. Apa yang bisa mengganggu belajar ya, kalau zaman itu belum terlalu ramai orang pakai HP ya, TV zaman dulu tuh. Jadi dulu tuh anak masih di Australia, orang tua anak lagi kuliah di Australia. Itu tuh ada TV di rumah ya, beli TV bekas di rumah. Itu tuh dulu bapak anak tuh dari sejak masa mudanya sampai dewasanya sampai sekarang, sampai waktu itu ya. Sampai waktu itu. Waktu itu tuh emang benar-benar penggemar olahraga bapak anak tuh. Sampai ya bapak anak tuh nonton bola ya semua lah. Bola lokal, terus habis itu bola Eropa, apalagi Piala Dunia maksudnya. Itu tuh benar-benar bapak anak tuh bola hafal. Sampai sekarang kadang-kadang kalau anak tanya nama pemain, ingat beliau tuh. Masya Allah. Bukan cuma bola, tenis, basket ditonton. Dan bukan hanya nonton, bapak anak emang dulu ya, gak tahu sekarang. Bapak anak tuh dulu jago, terhitung jago lah main bola. Jadi main bola, main basket, main tenis, pingpong tuh jago tuh. Skillnya nurun antum juga? Enggak. Nah itu bapak anak tuh, jadi bapak anak tuh emang pecinta olahraga, suka main, suka nonton juga suka. Nah ketika ibu anak menyarankan ya, maksudnya sebagai istri ya dulu, sebagai istrinya bapak anak kan ya, itu kan ibu anak tuh kan bukan pengambil keputusan ya, tapi hanya sebagai pemberi saran, menyarankan lah kepada bapak anak untuk TV ini dijual aja lah supaya nggak ada distraksi. Betul. Pertama supaya nggak ada distraksi, kedua masa mau anaknya hebat tapi orang tuanya kerjaannya kasarnya kayak gini ya. Masa mau anaknya hebat tapi orang tua kerjaannya nonton TV doang, gitulah. Kayak ibaratnya nggak ada idolanya di rumah gitu.
Jadi Iya, kayak masa kita nyuruh sesuatu tapi kita aja sendiri melakukan. betul. Kita sendiri tidak Benar-benar, Masya Allah ya. Nah, Bapak Ana tuh saat itu posisinya yang berat lah pasti. Sebagai orang yang selama belasan puluhan tahun sehari-hariannya nonton TV, kesehariannya nonton TV, pagi nonton basket mungkin, sore nonton bola, bisa jadi kan. Sehari-hari gitu ya. Sehari-hari lah nonton TV. Disuruh Kayak- ninggalin. Ya kayak itu tuh TV itu dulu bagi Bapak Ana ya, Hafizahullah, itu tuh benar-benar sesuatu yang mungkin susah lah untuk ditinggalkan, sangat berat. Jangankan pertandingan sore-sore, pertandingan tengah malam aja ditonton tuh. Jadi ya Bapak Ana ya pertama berat lah untuk Betul. ketika Pasti berat. Ibu Ana menyarankan seperti itu ya pasti berat lah bagi orang yang udah nonton TV bertahun-tahun ya. Tapi ya akhirnya Ibu Ana melobi. Ya laki-laki kan kalau dikasih data Ya, percaya ya. percaya ya, betul. Ibu Ana melobi gitu kayak ya tadi ada sampaikannya kita masa minta 4 tahun nih minta kepada Allah supaya direzeki seorang anak bila tazarni fardan atau khairul warithin dulu sering baca tuh orang tua doa itu. Di mana tadi boleh dong? Bila tazarni fardan anta khairul warithin Fardan, anta. khairul warithin ada di Khairul Quran doanya warithin, itu tuh Masya Allah. doa lah supaya diberikan keturunan yang baik, Keturunan, diberikan keturunan. La tadarni farda kata Allah di ayat itu. Jangan tinggalkan aku dalam keadaan sendiri. Surat Maryam ya? Apa? Eh, Bukan la tadarni. La tadarni fardan wa anta khairul warithin. Al-Anbiya kalau nggak salah. Al-Anbiya, oh. Kalau nggak salah ya. Kalau salah atau dikoreksi. Itu kisahnya kalau nggak salah menceritakan tentang Nabi Zakaria. Zakaria idna ada Rabbahu, dan Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, Rabb bila tazarni farda, wahai Rabbku jangan tinggalkan aku seorang diri. Sendiri. Wa anta khairul warithin, dan Sungguhnya kamu. ya sengguhnya engkau adalah sebaik-baik penerus Baik, benar. yang meneruskan keturunan waris. Masya Allah. Dan ya percuma kita berdoa bertahun-tahun kalau misalkan ketika Allah memberikan apa yang kita minta itu nggak kita realisasikan. Oh iya. Pengingat ya buat anak sendiri dan juga buat penonton. Masa kita minta sama Allah bertahun-tahun supaya direzekikan mobil misalkan. Ketika Allah merezekikan kita mobil, kita malah pakai untuk ke tempat maksiat. Kita pakai buat ke konser. Kita dulu minta bertahun-tahun supaya Allah masih kita mobil. Udah dikasih mobil malah dipakai buat maksiat. Ya malah gak dimanfaatan nih. Ya, Gak dimanfaatin. kayak nah kurang lebih mungkin pemikiran orang tuanya juga dulu seperti itu. Jadi akhirnya Bapak Ana akhirnya luluh lah dengan saran dari Ibu Ana, dan akhirnya TV itu dijual sebelum akhir. Dijual berarti emang benar berat ninggalin. Berarti itu perlahan apa langsung? Ya Dijual. akhir-akhir sebelum TV dijual bener-bener Bapak Ana tuh digasin lah nonton TV-nya kayak masa-masa Kayak terakhir. di ini ya, di pos-posin gitu ya. Iya, puas-puasin lah sebelum dijual. Ya emang Ana juga kebayang ya sekarang. Jangan kan TV sekarang mah gak usah repot-repot. TV kan nggak bisa dipindah-pindahin, terus ukurannya juga gede. Sekarang kita mau nonton apa aja Oh di iya, HP. HP ya, Dan kan benar-benar. bukan cuma nonton, main game juga bisa. Ya betul-betul. Ya udahlah, setelah itu akhirnya TV dijual, Ana lahir. Dan dulu belum ada impian atau belum kepikiran lah orang tua anak punya anak hafiz Quran tuh kayak benar-benar gak masuk radar. Iya. Kenapa? Soalnya dari atasnya juga ya, dari bapak anak, nenek anak ke atasnya lagi itu Keluarga gitu ya. anak kurang tahu ya, anak nggak tahu ada dari nenek moyang anak. Kalau sampai atas mah mungkin ya, tapi yang deket-deket lah, sampai kakek ketujuh lah mungkin yang hafal Quran 30 juz tuh nggak tahu. Oh nggak ada Dan gitu. kan yang hafiz Quran 30 juz yang masuk pesantren aja. Anak tuh yang pertama masuk pesantren di keluarga besar. Oh Masya Allah. Intinya mah, jadi background masuk pesantren atau hafiz Quran tuh nggak ada Dari rumah. bukan dari rumah, dari atas dari nenek moyang, keturunan. dari keturunan nggak ada. Baru pertama kali dibuatkan lingkungan untuk hafal Quran dan menguasai ilmu syar'i itu di keluarga anak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa orang tua anak tuh bisa sampai concern gitu ya terhadap ilmu syar'i? Sebetulnya perubahannya tuh pesat juga orang tua anak dulu. Orang tua anak tuh dulu mungkin jauh banget lah sama yang bisa dilihat sekarang. Ibu anak sekarang pakai cadar, alhamdulillah. Dulu pakai jilbab yang biasa dan belum kenal gitu sama sunnah. Bukan karena udah tahu tapi tidak diamalkan, tapi emang belum tahu aja. Belum tahu. Soalnya emang tinggal di Australia waktu itu. Sebetulnya bukan karena tinggal di Australia, tapi pertama di zaman itu ya, sebelum reformasi. Di Indonesia tuh yang namanya dakwah sunnah tuh belum tersebar. Oh iya sih. Benar-benar. Sebelum reformasi ya. Ibu anak kan selesai SMA, lulus SMA sebelum reformasi. Nah,
setelah reformasi ya mulailah ada Radio Roja dan setelahnya dan yang sepertinya. Oh, baru dari itu kenal sunnah gitu. Kenal itu dari sunnah, kenal sunnah dari siapa? Banyak yang nggak nyangka juga. Orang tua anak tuh kenal sunnah dari tukang bubur. Tukang bubur, Masya Allah. Di Indonesia tukang bubur Indonesia tuh masa di Australia. Siapa tahu. Jadi dulu tuh di rumahannya yang di Cimahi tuh ya, ada tukang bubur sampai sekarang langganan, Masya Allah. Maksudnya anak sampai sekarang masih jualan tukang bubur. Bapak anak tuh ya seneng lah makan bubur ya, langganan. Pagi-pagi suka beli bubur, bawa mangkok dari rumah beli bubur. Nah si tukang bubur ini udah mulai mengikuti sunnah lah, udah mulai dia diberikan hidayah oleh Allah. Sering ngobrol, akhirnya disuruh dengerin Radio Roja, disarankan dengerin Radio Roja. Dari situ mulai nggak dengerin Radio Roja. Tapi ya kan perubahan tuh nggak mungkin langsung ya, kayak dengerin Radio Roja pertama langsung cingkrang, langsung jenggotan. Enggak. Pertama dengerin Radio Roja ya seneng aja gitu ya, karena Masya Allah ya ustadz-ustadz yang menyampaikan di Radio Roja tuh Masya Allah, kompeten, terus menyampaikannya baik dan gini ya, sunnah itu ya, dakwah sunnah itu, kalau diperhatikan, kalau kalian perhatikannya dakwah sunnah itu yang satu-satunya dakwah yang masuk akal. Iya sih, benar. Kita lihat dakwah-dakwah yang lain, itu tuh mereka tuh nggak ilmiah. Iya. Maksudnya yang nggak sesuai sama sunnah ya, nggak sesuai sama sunnah Nabi, nggak menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman. Itu mereka jadinya dakwahnya nggak ilmiah. Mereka ngambil perkataan siapa, padahal ketika perkataan itu bertentangan dengan qala Allah, qala Rasul, dengan apa yang Allah katakan, yang Rasul katakan. Ya, semua orang kalau misalkan mereka menggunakan logika mereka, menggunakan akal sehat mereka, dan mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan As-Sunnah, mendengarkan para ulama, ustadz yang menjadikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti mereka akan percaya gitu. Kalau Al-Quran itu yang benar, As-Sunnah itu yang benar. Ya, jadi ya orang tua anak sedikit demi sedikit mulai berubah lah ya. Dari tukang bubur mengenal sunnah? Dari tukang bubur mengenal sunnah sampai sekarang. Mulai dari musik dulu ditinggalkan. Dari yang dulu suka mendengarkan musik ditinggalkan dikit-dikit. Sehingga udah mulai ada concern tuh kan terhadap agama. Karena udah ada concern terhadap agama, ketika di Australia juga, namanya kita tinggal sementara ya, meskipun hanya tinggal sementara, tapi di negara non-Islam tuh berat. Di negara kafir itu berat. Jangan kan di negara kafir kita aja di Indonesia, berat nggak kita menjaga sunnah? Benar-benar susah. Di pesantren gampang, alhamdulillah kita rajin sholat sunnah, rajin baca Quran, gak isbal. Di pesantren itu gampang, insya Allah. Banyak yang ngingetin, ustadz-ustadz, teman-teman juga bahkan ngingetin kalau kita isbal. Di luar gimana lingkungannya nggak mendukung. Kadang jadi fitnah gitu ya. Kadang jadi fitnah, jangankan orang yang ini ya, orang yang emang bener-bener dia nggak sekolah di sekolah Islami. Sekolah Islam. Santri aja kalau misalkan udah lulus, bukan santri SN ya. Santri ketika udah lulus atau bahkan lagi liburan aja, bisa kan kita menjamin gitu, dia selama liburan itu benar-benar menjaga nilai-nilai yang ditanamkan kepadanya selama di pesantren. Enggak kan ya? Ketika di pesantren ditanamkan gak boleh isbal, bisa jadi di luar dia dengan teman-temannya isbal dan lain sebagainya. Apalagi tinggal di sebuah negara yang pada dasarnya tuh Islam tuh bukan bagian dari negara itu gitu loh. Islam tuh minoritas. Istilahnya minoritas lah ya. Azan aja nggak bisa denger kita. Azan tuh nggak boleh pakai mic di sana, nggak boleh pakai pengeras suara. Pokoknya suara azan tuh nggak boleh keluar masjid. Lonceng gereja boleh. Jadi kita kalau misalkan mau berangkat ke masjid, dan masjid di satu kota tuh cuma dikit ya. Kita tuh harus hafal waktu azannya aja. Kayak misalkan perjalanan dari rumah ke masjid 20 menit anggaplah. Ya berarti 20 menit sebelum azan kita udah harus siap. Kita harus udah siap. Nanti kita berangkat sampai sana azan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah ya, karena di sana minoritas, jadi ikatan antara para muslim di sana itu kuat. Ketika orang muslim bertemu muslim lagi di negara non muslim ya pasti senang gitu ya. Jadi dari situlah orang tua anak dulu kan tinggal di kota Melbourne ya, di Australia. Itu orang tua anak suka mengikuti kajian di Melbourne Madinah namanya, nama masjidnya. Itu kajiannya sunnah juga apa? Kajiannya sunnah. Oh, Masya Allah. Ya. Sebetulnya di luar mah kebanyakan aneh-aneh. Di luar negeri mah kebanyakan aneh-aneh. Ada aneh-aneh, tapi dikit, nggak kayak di kita. Di kita kan banyak ya. Nah, jadi di sana tuh kajian lah. Masya Allah itu nggak jauh beda lah sama yang di Roja. Cuma bedanya pakai bahasa Inggris aja. Benar-benar penyampaiannya tuh kalau Allah, kalau Rasul, dan sesuai sunnah gitu. Gitu ya, enak. Jadi setelah orang tua anak mendengarkan itu,
Dan di sana suka ada bagi-bagi CD. Dulu masih pakai zaman CD ya. Oh ya, Yang DVD. dia DVD player yang dimasukin terus muter. Ada yang video, ada yang suara ya. Tapi kan dulu TV-nya dijual, terus Bukan pakai TV, dulu emang ada kayak DVD player gitu. Bentuknya tuh kayaknya masih ada di rumah tapi udah rusak kayaknya. Itu tuh DVD player bentuknya kayak laptop kecil lah. Jadi layar. Terus di situ ada buat masukin CD-nya. Iya. Nah, dulu tuh di Madinah tuh banyak bagi-bagi CD. CD ceramah dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Arab ada juga CD murotal. CD murotalnya tuh Syekh Misyari Ar-Rasyid kalau nggak salah waktu itu dapatnya juz 30. Nah, pas tahun 2011 itu Tente umur setahun. anak umur setahun berarti. Anak 2010 ya. 2011 tuh bapak anak yang lagi kuliah di sana pulang ke Indonesia untuk ngambil data untuk karena kan S3 ya untuk selesai tesis ya. Ngambil datanya tentang karena bapak anak bidangnya itu lingkungannya di bidang tentang manajemen air. Jadi ngambil data tentang perairan di Bandung kalau nggak salah. Di Bandung. Cimahi juga? Nggak tahu, kayaknya ya deh. Pokoknya dulu pulang lah ke Indonesia dan tinggal di rumah anak di Cimahi sekarang. Nah, di situ tuh anak yang mulai tumbuh lah ya, udah mulai umur 1 tahun, 2 tahun. Ya mulai lah anak tuh dulu aktif banget lah orangnya, anaknya. Ya anak kecil suka lari wajar ya, cuma anak tuh bener-bener wah hiperaktif lah istilahnya. Hiperaktif dulu. Ya sampai dulu ada rak buku ya, lumayan gede di rumah. Anak manjat-manjat rak buku. Sampai jatuh enggak? Nah di bagian atas rak bukunya itu, dia di bagian lumayan atas lah rak bukunya. Itu tuh tempat nyimpen CD-CD. Tempat nyimpen CD-CD ya. Itu ya masih campur-campur lah. CD-CD musik yang belum dibuang ada. CD-CD kajian film ada mungkin. CD kajian ada. CD murotal juga ada. Nah alhamdulillah. Qadarullah ya. Anak tuh kayak gapai-gapai gitu ya. Asal ngambil. Yang keambil tuh yang murotal. Murotal, oh Masya Allah. Anak lupa itu tuh dulu murotal. Pokoknya murotal. Tapi antara murotal Syekh Misyari atau murotal Skori Indonesia. Anak lupa namanya. Pokoknya murotal lah. Quran. Ya anak ngomong belum lancar ya. Pokoknya minta dimasukin ke dalamnya, setelin lah. Akhirnya ya masukin lah ke dalam DVD itu. Ternyata itu Quran. Anak seneng lah ya. Anak seneng. Mana terlebih waktu itu kalau nggak salah ya, anak tuh kan hiperaktif ya tadi ceritain. Waktu itu anak lagi sakit. Disuruh diem di kamar tiduran. Mana bisa anak sekecil itu ya. Kalau biasa lari-lari sekarang disuruh diem di kamar. Jadi pas di setelin itu tuh seneng banget. Anak tuh. Jadi langsung diem gitu istilahnya? Iya seneng. Dan dari situ anak nonton lah dengerin Quran. Pas ada kesempatan dengerin Quran. Karena waktu itu karena sebuah uzur ya. Bapak anak sholat di rumah. Lupa anak kenapa? Apakah hujan atau apalah. Makanya bapak anak sholat di rumah karena sebuah uzur. Masih ingat itu? Diceritain. Itu tuh bapak anak baca surat pendek ya. Juz 30. Ya surat-surat pendeknya juz 30. Surat Al-Asr. Dan surat pendek lainnya. Sholat maghrib kan biasa bacanya itu ya. Atau Isya. Nah herannya bapaknya tuh heran pas anak kan waktu itu masih kecil ya belum sholat. Itu tuh anak tuh ngikutin kayak wal asr anak ikut wal asr. Oh jadi kayak istilahnya tahu apal gitu ya? Tahu apal gitu. Dan dari situ mulai orang tua anak sadar kalau anak tuh punya kemampuan hafalan yang lumayan lah. Dan kelebihan anak tuh di pendengaran. Jadi anak tuh gampang mengingat apa yang anak dengarkan itu dari pendengaran. Audisioner lah istilahnya, istilah kerennya. Ya udahlah mulai sejak itu dibina lah sama ibu anak, dibina. Di hafalan Qurannya dirapihin lah istilahnya. Kayak kan anak denger bisa ada salah denger juga. Jadi hafalannya juga ada yang salah mungkin ya. Itu tuh diperbaikin sama orang tua anak. Diperbaikin. Sampai akhirnya hafal kurang lebih juz 30 tuh udah hafal setengahnya waktu itu. Umur 3-4 tahun. 3-4 tahun lah. Berarti itu tipe ngapalnya denger terus toran ke orang tua gitu ya? Ya, dulu tuh anak gak ngafal. Oh gak ngafal, cuma denger. Anak tuh baru ngafal kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 SD gitu baru ngafal. Sebelumnya ya bener-bener murni pendengaran. Denger, diputer 24 jam. Ada, sampai sekarang ada di rumah. MP3 player. MP3. Terus itu ada playernya. Yang kayak speaker kecil gitu ya. Ya, tahu. Itu, jadi dulu tuh ya, di Australia itu banyak, di sudut-sudut kota gitu, ada
barang-barang bekas yang boleh diambil siapa aja. Oh. Banyak barang-barang bagus itu masih bagus. Orang Australia itu gaya hidupnya kayak gitu, kayak barang baru 1 tahun masih bagus udah dibuang. Udah dibuang ya. Ada juga yang nggak dibuang tapi dijual dengan harga murah lah. TV dulu juga kan dibeli dengan harga murah. Nah, ada juga ini dibeli dengan harga murah juga. MP3. Oh, yang tadi itu? Iya, yang tadi itu. Sampai sekarang masih kepake di rumah. Masya Allah. Udah berapa tahun ya? Belasan tahun. Berarti itu sekarang berapa tahun? Sekarang kan umur 16 tahun. 16 tahun, oh Masya Allah. Berarti 16 tahun itu. Itu MP3 sampai sekarang 16 tahun. Alhamdulillah, insya Allah berkah ya. Karena dipakai buat Quran. Masya Allah. Itu tuh diisi lah sama bapak anak Quran. Dan itu diputar 24 jam. Sampai sekarang sering. Anak sampai sekarang tidur pasang itu Quran. Masya Allah. Oke, untuk poin selanjutnya, gimana sih pas di Sabilun aja masalah akademik dan pelajarannya? Oh, apa oke. entah itu pelajaran yang antum suka, apa kendalanya dan ustadz favorit? Bebas. Oke. Masuk Tentang ke ini satu pelajaran. pembahasannya. Dari ini deh, dari pelajaran favorit. Ini pelajaran favorit anak. Pelajaran favorit anak tuh sebetulnya ilmu syari dan lughah ya. Syari dan Semua lughah. pelajaran yang ada kaitannya syari sama lughah tuh anak suka. Pokoknya semuanya suka yang ada syari logohnya. Ya kurang suka tuh ya ilmu IPA, matematika gitu-gitu lah. Itu nggak suka berarti? Kurang suka. Dulu suka cuma ya susah ya. Jadi kurang suka. Oh. Tapi ya bisa lah. Tapi bisa gitu, sekedar bisa Ya, tapi nggak sekedar suka. bisa mah, ya. Oke. Kalau bahasa Indonesia kayak berkaitan sama bahasa suka bahasa Indonesia gitu. Itu pelajaran yang disuka. Favorit. Terus kalau ustadz favorit? Favorit. Ustaz Sudirman sih. Ustadz Sudirman, oh, Masya Allah ya. Itu benar Masya Allah ya. Ustaz Sudirman tuh hafizahullah. Nasihat-nasihatnya. Bukan hanya Ana yang merasakan. Ini tuh pengakuan dari teman-teman Ana juga ya. Ustaz Sudirman tuh kita tuh ya jujur ya. Kita tuh sebagai santri banyak di antara santri tuh yang nggak merasa kalau SN tuh tempat dia gitu. Dia sekolah di SN tapi hatinya tuh di luar. Banyak dari kita tuh yang iri gitu ya teman-teman kita yang entah mereka dari awal masuk pesantren atau mereka yang MTS-nya di pesantren kemudian keluarnya nggak lanjut dan sekolah di negeri. Kita ngeliat mereka tuh enak gitu ya. Kayak bebas gitu ya. Hidup bebas sama teman atau sama yang lain lah atau kehidupannya tuh bebas, mereka mau ngapain bisa, keluar malam bisa, Pegang HP bisa gitu pegang ya. HP bisa. Kita tuh iri lah sama mereka. Iri ya. Dan yang mengobati kita dari penyakit tersebut itu ya nasihat-nasihat alhamdulillah ya. Oh, nasihat dari Dengan Ustadz sebab Sudirman itu. karena Allah kemudian dengan sebab nasihat-nasihat dari Ustadz Sudirman itu. Ustadz Sudirman itu nasihat-nasihat itu berkaitan dengan kayak antum tuh ini tuh nikmat dari Allah gitu. Antum tuh dari kasih jalan yang mudah dari Allah dari dunia ini menuju surga ya. Dikasih jalan mudah sama Allah kan. Waman sa'aka tariqan yatamisu fihi ilma kata Nabi ya. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita nih, kita mau ke surga nih dari tempat kita sekarang nih, kita mau ke surga. Itu kasih jalan yang gampang sama Allah. Sahalallah, kan kita diberikan at-tariq, kita diberikan jalan yang udah sahalallah, yang udah dimudahkan sama Allah. Menuju perantara pesantren. Iya, dengan perantara pesantren. Masa kita malah milih jalan yang susah di luar? Malah keluar gitu ya. Jangan yang susah di luar, kita menuntut ilmu di luar sama di dalam pesantren itu kan lebih mudah di dalam pesantren. Di luar kita menuntut ilmu syar'i susah, menjaga ibadah susah, berpegang teguh di atas sunnah susah, menjaga pergaulan susah. Kita itu dikasih jalan yang gampang sama Allah, yang manfaat gitu baik untuk dunia dan di akhirat. Dan insya Allah kan dengan niat seperti ini kita tuh bakal dimudahkan sama Allah dan akan diberikan pahala sama Allah. Masa kita pilih jalan yang lebih sulit? Itu tuh Masya Allah. Nasihat-nasihat Ustaz Sudirman benar-benar masuklah ke hati-hati kita para santri kelas 11 tuh. Dan teman-teman Ana mengakui ini juga. Bukan hanya Ana doang. Oke. Itu tadi pelajaran dan satu favorit. Ya. Selanjutnya kalau Ana dengar-dengar nih, kan antum sekarang tuh ini ya menjuarai lomba pada OBA. Olimpiade bahasa Arab alhamdulillah. Olimpiade bahasa Arab. Itu tingkat apa? Tingkat kabupaten. Kemarin. Juara satu. Juara satu alhamdulillah. Itu gimana? Tips and trick juara? Tips and trick juara apakah gara-gara emang di sini tuh apa belajarnya emang bagus? Ya. Atau emang antum belajar sendiri? Gimana tuh? Pertama ya OBA ya, Olimpiade bahasa Arab. Itu tuh soal-soal bahasa Arab yang soalnya tuh gampang sebetulnya. Cuma kita harus teliti aja. Kita harus teliti aja itu. Soalnya harus teliti. Itu tuh soal-soalnya tuh panjang-panjang ya, jadi harus teliti. Dan itu untuk bisa menyelesaikan soal-soal tersebut itu basic-basicnya ya. Basic-basic pengerjaan soalnya itu sebetulnya kita semua udah dapat gitu di pelajaran sekolah, pesantren. Persiapan buat lomba itu tambahan aja untuk memantapkan. Basic-basicnya udah ada.
insya Allah di pelajaran takbir, tahlili, syafahi, qaidullah, tasrif itu ada untuk bisa menyelesaikan soal-soal obat ya. Berarti antum difasilitasi di sini untuk Fasilitasi dari memenangkan. Mahan. Dan itu dibangun ya, kayak mempelajari itu tuh nggak sehari 2 hari. Itu tuh Lama dari gitu. kelas 7 basic-basicnya, Iya. terus 8, 9. Alhamdulillah kurikulum di Sabirin aja tuh bagus ya, mendukung buat anak yang dulu sama sekali nggak bisa bahasa Arab. Sekarang alhamdulillah bisa. Oke ya, untuk Abi dan Umi yang di rumah, jika ingin anaknya bisa bahasa Arab, bisa memasukkan anaknya ke pesantren Sabilin Ya. aja ya. Bisa seperti nanti bisa seperti Aiman Jan. Masya Allah. Selebihnya ya, Selebihnya. selebihnya untuk pesantren, untuk bahasa Arab ya persiapan bersama Ustaz Habibie ya. Ustaz Habibie itu belajar, diajarin ilmu balaghah dan Bibi. dikasih latihan-latihan ilmu bahasa Arab lainnya. Kemudian ya latihan mandiri, latihan soal. Sendiri latihan soal. Ya. Alhamdulillah kemarin SN 1 sampai 6, juara 1 sampai ke 6, juara 1 sampai 3, terus juara 8 1 sampai 3, SN semua. Masya Allah. Masya Allah ya. Monopoli. Berarti emang udah terbukti ya. Alhamdulillah. Ini apa? Pembelajaran di SN bahasa Arab. Oke. Selanjutnya, oke. Kan tadi kita udah mengenal tentang pelajaran dan akademik ya. Ya. Hafalan Quran. Sekarang gimana sih antum mengisi waktu luang atau gabut ketika di pesantren ini? Ke kami pesantren. Nah, kalau soal ngisi waktu luang ya, anak tuh orang yang susah untuk fokus konsentrasi itu susah. Susah untuk Dari fokus sejak SD dulu untuk fokus konsentrasi susah. Anak lagi belajar tuh pikirannya tuh ke main. Oh. Jadi susah lah untuk menjaga konsentrasi. Apalagi di Maha dia yang benar-benar ya nggak bisa ditawar lah kayak udah sekolah tuh dari jam 7 sampai jam 1 Satu siang. ya. Istirahat di luar waktunya, di luar jadwalnya yang nggak bisa. Kalau dulu dia makan mungkin masih ada bisa diatur ya, masih ada longgar. Kalau sekarang udah enggak. Kalau di pesantren, ya dari situ tuh anak manfaatkanlah waktu luang. Kalau di rumah dulu, dari sejak di rumah tuh anak emang suka olahraga. Dulu suka main bola. Terus sejak corona, sejak covid, jadi main basket. Terus bersama bapak. Ya sama siapa Abi. aja, Oh, sama siapa? main bola sama temen dulu. Banyak teman-teman di rumah, tetangga main bola, main basket ya sama bapak biasanya. Insya Allah. Dibawa ke pesantren, alhamdulillah. Jadi kalau ada waktu luang sore-sore itu anak olahraga. Olahraga di sini Di berarti sini ya. olahraga. Jadi selain antum jago dalam bidang akademik, antum juga hobi di olahraga Hobi, basket tapi tadi. hobi doang, Hobi doang. nggak jago ya. Hobi doang itu anak. Oke. Kalau hobi mah semua olahraga juga masuk sebetulnya. Hobi mah ya, terus anak main basket suka, main bola juga suka, tapi yang nggak jago aja. Tapi hobi kan. Kayak hobi. Namanya kita olahraga itu kan buat ini ya, buat Membugarkan isi waktu badan, luang, membugarkan badan, menghilangkan penat dari belajar betul, sehariannya. Ya biasanya sih anak main basket sih biasanya. Ya. Oke. Sama Rasulullah juga kan menyukai Ya. mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah ya. Ya, Kayak dari itu kita harus kayak olahraga lah. ya agak Betul. penting lah. Oke, mungkin yang Dan terakhir ya. sebetulnya didukung sama bapak anak juga. Oh, Karena didukung. cerita ya, bapak anak tuh emang backgroundnya tuh olahraga banget gitu Iya. ya. Jadi ya anak nyambung lah kalau ngobrol tentang olahraga sama bapak. Terus habis itu bapak anak diajak olahraga. Meskipun Mau sekarang ikut bapak itu? anak udah tua ya, udah hampir 50 tahun. Seneng gitu kalau diajak olahraga, diajak main bola. Insya Allah. Jadi ya didukung juga sama orang tua, alhamdulillah. Bukan cuma hafalan Quran dan Akademik ya. Tapi hobi juga disalurkan gitu. ya. Oke, terakhir mungkin antum bisa memberikan pesan kepada Abi dan Umi di rumah. Pesan buat yang menonton di rumah ya. Pertama soal hafalan Quran. Surat Al-Quran. Tadi yang 4 itu. Mulai dari niat, Perbaiki, maksiat jauhi, maksiat jauhi. terus perbanyak interaksi kita sama Quran, ulang-ulang membaca ketika hafal dan belum bisa jangan nyerah, ulang terus sampai hafal, perbanyak dengerin Al-Quran. Pokoknya jadikan sebagian besar waktu kita tuh sama Quran. Sama Kita lagi Quran, kerja sambil dengerin Quran kan bisa. Ya, Kita betul. tidur sambil dengerin Quran bisa. Betul. Terus minta sama Allah kita manusia yang lemah dan dalam semua hal bukan hanya dalam hafalan Al-Quran. Ya. Dalam kehidupan kita tuh kita minta sama Allah supaya dimudahkan dan diberikan hidayah. Terus kemudian untuk ini ya, tadi mungkin nasihat Ustadz Sudirman juga yang sampaikan di sini ya. Kita ini tujuan kita hidup itu kan ibadah ya. Iya, betul. Tujuan kita hidup kita ini ibadah. Untuk ibadah kita nggak bisa sembarangan, kita perlu ilmu. Iya. Dan untuk mendapatkan ilmu, untuk menggapai ilmu, kita tuh harus belajar. Jadi jangan sampai kita terlena sama dunia, sampai kita lupa untuk belajar ilmu syar'i. Ilmu syariah, betul. Ilmu syar'i. Kita ilmu syar'i ini modal terbesar lah dari hidup kita. Iya. Dengannya kita, dan itu jangan untuk masuk surga ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan. Kita nih pengen masuk surga, kita udah kasih jalan yang mudah untuk menuntut ilmu sehingga bisa
menggapai surga dengan mudah gitu, sebagai Rasul sampaikan, diberikan jalan yang mudah menuju surga, Allah berikan jalan yang mudah menuju surga, masa kita nggak ambil sih peluang gitu. Jangan beralasan dengan kesibukan ya. Tadi ya, sebagaimana kita jangan menghafal Quran di waktu luang, tapi luangkan waktu Al-Quran. Sama, jangan belajar ilmu syar'i di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk belajar ilmu syar'i itu. Jadi dengan kesibukan apapun kita, kerja, belajar, kuliah, sempatkanlah untuk ikut kajian yang sesuai sunnah, belajar ilmu syar'i. Insya Allah Allah mudahkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah fahamkan dia agama. Masya Allah. Terus ya, untuk menjaga hafalan Al-Quran ya, untuk menjaga hafalan Al-Quran ya, pertama ya tadi kita kan supaya bisa hafal Quran kita menjauhi maksiat. Ya, supaya hafalan Qurannya terjaga kita jauhi maksiat juga. Betul. Jangan sampai kita udah punya ilmu terus nggak diamalkan. Ini peringat buat diri Anda sendiri juga. Terus murojaah. Okay. Jadi selain menghafal itu jangan lupa murojaahnya juga ya. Nah, ini murojaah nih tips and triknya ya. Tips and trik murojaah. Sebetulnya yang paling ideal ya, ideal tuh murojaah yang kita hafalkan tuh selesai dalam sepekan. Jadi misalkan kita hafal 7 juz, berarti sehari 1 juz. Tapi kalau misalkan belum bisa ya bertahap dulu aja. Belum bisa 1 juz, setengah juz, belum bisa setengah juz, 1/4 juz. Sampai akhirnya bisa menyelesaikan memurojaah semua hafalan kita dalam waktu sepekan. Kalau misalkan baru hafal 1 juz 30, ya nggak apa-apa. Kita dalam sehari murojaah 10 surat. Masya Allah. Yang penting tuh kurang-kurang terus gitu hafalan kita. Jadi catatan penting. Dan ya tadi ya berdasarkan pengalaman anak. Pertama ini berdasarkan pengalaman anak dulu. Kedua ini juga sebagai pengingat bagi anak sendiri dan semua yang mendengarkan. Yang mendengarkan di rumah. Ya ini kan tadi Quran ya. Quran itu kan dulu kan anak hafal Quran, kemudian hafalan sempat hilang gara-gara di TK musik tuh masuk terus ya. Jangan sampai kita udah hafal Quran tapi hobinya tuh dengerin musik. Lebih parah lagi, banyak ya anak lihat ya, santri gitu. Santri, bukan hanya santri dan orang-orang yang mereka tuh udah belajar gitu ilmu agama. Mereka di sosial media, di Instagram itu posting, bikin story pakai musik. Itu ada sering nemu lah. Ya jangan sampai lah kita udah, pertama kita udah tahu ilmunya, masa kita nggak amalin. Kedua, kalau kita nggak amalin, kita mau jawab apa di hadapan Allah? Wah, kita kan nanti ditanya nih di hari kiamat. Wah, tentang apa yang kita sudah pelajari, apakah kita amalkannya? Apa yang mau kita jawab gitu di hadapan Allah? Peringat buat anak sendiri juga. Terus kedua, ya karena Quran ini kalamullah, ketika dimasuki sesuatu yang Allah benci, musik kan Allah benci. Ketika kita tuh telinga kita, hati kita dimasuki sama sesuatu yang Allah benci, ya Allah bisa saja mencabut Quran itu dari hati kita, pelan maupun cepat ya, lambat ataupun cepat, itu Quran tuh bisa Allah cabut gitu dari hati kita. Jadi musik tuh bahaya ya. Benar, apalagi zaman sekarang musik bisa gampang lah ditemukannya. Kayak jauhi musik berarti ya Bapak dan Ibu di rumah. Terus terakhir ya, mungkin itu ya dari Ana ya, yang bisa Ana sampaikan. Ana nyampein kayak gini tuh bukan Ana tuh orang sempurna. Ana bukan berarti semua yang Ana sampaikan pasti Ana tuh yang paling baik dan mengamalkannya. Ketika Ana menyampaikan sesuatu untuk dilakukan atau jangan dilakukan, bukan berarti Ana yang paling depan dalam melaksanakan tersebut. Ya, Ana manusia, Ana banyak kesalahan. Kalau antum nemu kesalahan dari Ana, itu murni dari Ana dan dari setan. Kalau apa yang antum lihat itu perbuatan Ana tuh baik atau perkataan Ana tuh baik, itu murni taufik dari Allah. Jadi ya terakhir, kita tuh pengen menjadi orang yang lebih baik, orang yang saleh, orang yang hafizul Quran, dia hafal Quran, orang yang talibul ilmu syar'i, dia menuntut ilmu syar'i. Jangan sekali-kali bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Kita baca ya di zikir pagi, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan, ya Allah, jangan sandarkanlah aku kepada diriku sendiri meskipun sekejapan mata. Kita tanpa bantuan Allah sekejapan mata aja, itu ya, hidayah hilang dari kita. Kehidupan kita hancur. Itu semua itu benar-benar ada di tangan Allah. Hidayah kita, kemudian kehidupan kita, itu tuh di tangan Allah. Jadi benar-benar minta sama Allah. Kita tuh manusia, kita semua ya anak, itu tuh manusia yang lemah, banyak berbuat dosa. Dan kalau kita nggak minta taufik hidayah sama Allah, kita nggak minta dimudahkan, ya kita akan
kita akan tenggelam gitu dalam lumpur dosa dan maksiat. Jadi benar-benar karena tadi ya banyak dari tips and trick kan yang utama Ana sebutkan tuh ya niat sama jauhi maksiat. Benar-benar untuk yang menjauhi maksiat dan beramal soleh itu tuh benar-benar kita minta sama Allah. Semua hal sebetulnya kita harus minta sama Allah, apalagi dalam hal yang benar-benar apalagi dalam hal yang kita urgent. Tuh ya tapi dalam hal yang kita itu sangat butuh gitu padanya. Kita tuh kan itu kan bukan sesuatu yang efeknya tuh pendek, itu sesuatu yang efeknya panjang ya, sampai akhirat lah ya. Kita tuh harus benar-benar minta sama Allah pada hal itu. Apa doanya? Bisa doanya untuk ini ya, teguhkan hati ya. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulubi tabbits qalbi ala dinik wa musarrifal qulubi sarrif qalbi ala taatik. Ya begitu ya. Abi dan Umi di rumah untuk doa agar apa tadi? Diteguhkan hati dalam atas Islam dan atas ketaatan pada Allah. Berikut doanya, masya Allah. Insyaallah. Mungkin ya syukran wa barakallahu fikum ya Aiman ya. Telah memberikan kepada kita berbagai nasihat dan berbagai pengalamannya tentang tips and trick menghafal Al-Quran hingga akademiknya hingga tadi hobi dari main basket ya. Masya Allah ya. Banyak sekali insight yang berharga yang kita bisa petik dari SN Talk kali ini. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk antum semua yang sudah menonton di rumah dan kepada para teman-teman Ana yang telah membantu acara ini berjalan langsung. Masya Allah ya. Jangan lupa Abi dan Umi di rumah untuk terus mendukung kegiatan kita di sini ya, agar SN Talk ini mengundang lebih banyak tamu-tamu yang lebih bermanfaat. Oke ya. Ana selaku host di sini, Zaidullah Marza Fauzi, pamit undur diri. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.